Tiga cepat. 70-an. Saya 80-an. 90-an. Curhat boleh dong Iya, sekali-kali. kata anak lu udah mau selesai ya. Iya. Selesai apanya? 2 tahun lagi nih. Iya. 2 tahun Cepet lagi. banget ya? Cepet banget. 2 tahun lagi udah selesai sekolah, gue dihadapin sama masalah baru nih. Keinginannya mau langsung usaha. Usaha sendiri. Usaha Bikin sendiri. bisnis gitu. Iya. Ya gue ada rada deg-degan lah sebagai orang tua, karena harapan gue kan ya habis kuliah setidak-tidaknya lo kerja dulu lah ya, ada aktivitas kerja supaya ya itu tadi membekali lo nanti pas usaha gitu. Nah, gimana nih pendapat lu sebagai sobi-sobi? Sorry. Bestie. Besti. Apa? Besties. No comment. Langsung aja. Pada nih dulu. Lu aja. Kalau gua no comment. Lu aja. Kalau saya, I don't know ya. Cuman kalau saya kan emang kebetulan dan emang nggak sengaja kecemplung juga. Abis lulus langsung kerja sendiri, usaha sendiri lah, tanpa kerja sama orang dulu gitu. Walaupun ya dulu kerja sama orang ya paling cuman magang doang sih ya, cuman nggak bisa terlalu dihitung lah ya, itu terlalu singkat waktunya. Cuman kalau saya kan awalnya pengen kerja sama orang dulu nih, seenggaknya dapat pengalaman segala macam bla 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 bla. Cara kerja di dunia luar tuh gimana sih bla 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 bla. Terus baru mau usaha sendiri. Cuman karena ada kororo. Karena ada kororo jadi mau nggak mau gue nggak bisa kerja, jadinya usaha sendiri. Nah mungkin sekarang saya bisa kurang lebih lah from my point of view dapat pertimbangan plus minusnya. Salah satunya ya itu nggak begitu paham tentang misalkan struktur kerja secara tim gitu, kerja dalam suatu organisasi itu jadi kurang punya wawasan di situ gitu. Yeah. Although in other aspects I have my own skills gitu, kayak misalkan ngatur barang, ngatur stok, ngatur apa gitu. Iya, plus minus. Ya. How Nah, about you? ya bro, Kalau gua nggak ada yang lu kan salah habis sih. kerja punya Iya, usaha lo. iya. Kalau Ya nggak ada yang salah sih. nggak ada yang salah gitu loh. Kalau kita lihat perjalanan teman-teman gua segala macam, ada yang memang langsung kerja, ada yang langsung usaha, ya. Tapi yang paling penting kalau ada orang nanya, sebelum memutuskan siapkan ininya dulu, apa, mentalnya dulu, cara berpikirnya bahwa mau jadi pengusaha atau mau jadi profesional itu nggak ada yang salah, dan dua-duanya ada plus minusnya. Kadang-kadang orang memutuskan sesuatu karena lihat indah-indahnya doang gitu loh. Ya. Nah, ini yang harus benar-benar dipersiapkan, bahwa pola pikirnya mau jadi profesional bagus, mau jadi pengusaha bagus. Ya kan, setiap orang punya jalan hidup masing-masing, bukan berarti yang ini lebih baik atau yang ini lebih baik. Ya nggak ada, itu yang harus dia pahami dulu gitu loh. Ya, karena banyak orang yang berpikir jadi pengusaha itu lebih hebat dibanding profesional. Sampai hari ini banyak yang punya pola pikir seperti itu. Jadi yang pertama pola pikirnya dikasih yang jelas dulu tuh gitu loh, karena dua-duanya punya konsekuensi gitu. Yang kedua, keputusan yang diambil ini bukan karena ikut-ikutan, ya. Yap. Tapi karena kesadarannya sendiri gitu, dan nanti apapun yang terjadi ya nggak menyalahkan siapa-siapa gitu loh. Nah, kalau gua pribadi, kalau nanti anak gua nanya atau siapapun yang nanya, gua akan tentunya menyarankan pengalaman kerja dulu, karena dia bisa melihat, merasakan jadi bawahan tuh gimana sih, ya itu penting. Ya, itu faktor yang dia hanya bisa dapatkan tidak dari sekolah tapi terjun langsung In real life ya. ya gitu loh, karena itu akan membuat dia menjadi punya lebih banyak perspektif lah
sebagai pengusaha, sebagai owner, dia juga ngerti rasanya sebagai pekerja profesional gitu loh. Nah itu. Nah kalau ngeliat dari belajar pengalaman lu berdua ya, lu kuliah terus langsung selesai sekolah lu langsung usaha. Nah lu selesai sekolah lu profesional dulu, kerja belasan tahun terus punya usaha. Keputusan berat apa sih yang lu hadapi berdua ketika memutuskan mau berusaha ya? Kepala lu bagus lagi. Gitu. Gue ada tuh di Instagram atau apa gitu. Kalau saya sebenarnya kan keputusannya karena kepaksa. Keadaan. Si Kororo itu. Si Kororo. Tapi pertimbangannya tuh ngerinya karena istilahnya kan kalau misalkan mau mulai usaha mesti bakar duit kan. Nah itu sih yang kayak aduh gue udah spend ini buat modal gue, kira-kira bisa balik atau enggak. Terus kayak semuanya kan kayak strategi marketing Batak atau sudah sih. Strategi marketing, terus gimana lo ngejalanin bisnisnya, itu kan semua in our hands gitu. Jadi we hold a full responsibility over it gitu kan. Itu yang maybe pressure-nya di situ, cuman maybe that's also what keeps me going sih. Kayak gue mesti apa lagi ya, nggak boleh gagal nih ininya. Gue mesti apa nih supaya yang ini berhasil. Jadi kayak muter otak terus aja gitu. Yang lucu tuh ada meme-nya gini, I don't want to work 9 to 5, so I work 24/7 instead. Tapi lumayan benar karena oke lah, plus point misalkan kadang kalau saya ngobrol sama teman-teman, saya suka ngerasa anaknya lu ini di kerjaan lu gini terus di kantor lu bisa gini, ada ini bisa bla 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 bla, sedangkan gue kerja dari rumah gini. Cuman mereka udah gitu bilang ke saya, enak lu lagi, lu bisa ngatur waktu lu sendiri, lu jalan-jalan bisa weekdays, weekend nggak mesti nunggu weekend gitu. Lu hari Rabu mau ketemu ngopi sama siapa juga bisa, misalnya kayak gitu. Jadi ya itu mungkin suatu plus untuk kita yang pengusaha. Cuman ya jangan lupa lagi disiplinnya kan mesti datang dari diri kita sendiri, karena nggak ada yang ngejar-ngejar deadline ke kita. Yang ngejar-ngejar deadline ke kita ya kita sendiri gitu, dan yang bikin deadline-nya juga kita sendiri. Jadi kayak hello, so much thing to do. Gimana? Pertanyaannya apa tadi, tantangannya? Tantangan yang terbesar sebenarnya kalau gue lihat mentalnya. Setelah lo jadi lu dari profesional ya? Ya biasanya kan terjamin ya, terjamin karena apapun yang terjadi perekonomian dunia segala macam kan. Akhir bulan lo dapet segini. Ya gitu. itu kan kepastian gitu ya. Sedangkan kalau pengusaha kan beda ya. Yang penting balik lagi di rumahnya masing-masing ya, dalam arti waktu itu gue harus sepakat sama istri karena kekuatan kita melangkah itu kan dimulai dari rumah. Kalau di rumahnya belum sepakat ya akan memperparah nanti apabila terjadi amit-amit lah ya, apabila bisnisnya nggak jalan gitu kan. Kita kan harus siap di situnya. Nah yang pada saat bisnis nggak jalan kan pasti dampaknya kan nggak ke kita doang, pasti ya ke istri dan anak gitu loh. Makanya yang paling penting itu dapat kesepakatan lah bersama pasangan. Nah baru apapun yang terjadi ya kita tanggung bersama-sama gitu loh. Jadi bukannya salah-salahan. Ya, jadi yang pertama itu sih harus dapat karena yang ragu, ya keraguan pasti ada kan. Yang ragu kan pasti nggak gue doang, istri gue juga kan ya. Gimana ya nanti, gimana ya, wajar gitu kan. Keraguan kan ada 2 orang yang ragu nih gitu loh yang karena kan bisnis itu benar-benar yang abu-abu bakalan ya.
kita ngebayanginnya kan yang wah pasti ini laku ya, kita boleh lah punya. Apalagi kalau ngelihat kompetitor ya, Ya, gitu, kayak kayaknya wah wah ini ini belum rame ada nih, ini belum gini. ini ada tapi juga kayaknya nggak sekuat ini, produk gua pasti bisa lebih baik gitu kan. Tapi kan kita juga tetap harus hati-hati. Ya, jadi maksud gua tadi abu-abu ya seperti itu gitu loh. Ya, keyakinan boleh tapi jangan lupa diri gitu loh. Harus siap juga dengan resiko. Nah, itu perlu. Waktu itu kita butuh waktu untuk mutusin itu cukup lama, bukan hitungan minggu. Tapi hitungan bulan waktu itu, ya. Pas mau pindah dari profesional maka Iya. pengusaha. Betul. Itu hitungan bulan, bukannya 1 bulan juga. Jadi kita benar-benar yang bawa dalam doa juga, kita siapkan mental kita juga gitu kan. Ya itu yang tantangan terbesar ya kesepakatan di situ. Begitu udah oke, yuk melangkah, dan melangkahnya juga kan ada gemeternya dong gitu kan, karena apalagi waktu itu anak pertama baru lahir, baru usia setahun, jalan setahun bahkan, gitu loh. Jadi benar-benar tantangannya di situ, gitu loh. Tantangannya banyak ya. Tantangannya banyak, tapi yang dalam pertama waktu yang bersamaan kita beresin dulu ya, antara suami istri, gitu loh. kesepakatannya. Ya, nanti yang kedua itu biasanya tantangannya buat diri kita. Dalam arti, ya ketika sukses juga kan ada tantangannya. Ya, ketika gagal ada tantangannya juga, gitu loh. Ya, itu yang harus kita siap. Ya, jangan sampai lupa diri, ya kan. Kadang-kadang orang udah merasa sukses yang wah berarti gue hebat, berarti gue ada di sini nih sekarang. Nah itu yang kalau bisa jangan, ya maksudnya harus siap lah. Karena banyak orang yang begitu tiba-tiba bisnisnya sukses terus dia merasa On top of lebih the world, dibanding gitu. yang lain gitu. Itu yang karena secara nggak langsung dunia memperlakukan kita seperti itu. Saya mau ketemu Pak Dhani dong, manajer gue nggak dianggap, kurang ajar. Maunya ketemunya langsung gue. Ya dari situ gue belajar ya, gila ya. Ya hormatin dong manajer-manajer yang ada gitu loh. Walaupun memang decision makernya nanti kan didiskusikannya sama gue, tapi kan harusnya kan ya udah hargain mereka yang ada di lapangan, karena memang prosedurnya lewat mereka lah gitu loh. Ya gue juga nanti buat keputusan kan berdasarkan suara mereka juga. Kalau mereka nggak setuju ya kan Pak, kita nggak, mereka yang pakai produknya misalkan, yang kayak gitu-gitu. Jadi maksud gue ya dunia juga memperlakukan kita spesial gitu kan. Wah pokoknya buat bapak gini Nah di situ yang makanya kita harus mempersiapkan mental kita juga, jangan sampai kita jadi lupa diri terus merasa VIP penting ya, kayak gitu-gitunya bahayanya. Ya, terus kita merasa hebat. Satu lagi dong. Apa tuh? Boleh dong ya? Boleh kan nih? Boleh. Boleh lah ya. Perlu dijawab gak sih? Nggak tahu. Nih. Gila. Kayak banget teman-teman gue ya. Satu lagi nih. Menurut perspektif lu ya, dinamikanya ya. Lu kan usaha nggak ada partner. Sendirian. Nah, sedangkan lu ada partner. Itu dinamikanya gimana tuh? Buat kasih masukan ntar gue ke anak gue nih ya. Lu mau usaha sendirian atau lu mau ada partnership gitu? Bagaimana dulu? Lu dulu deh. Ya kalau partner sama lah ya. Gini, hati-hati dengan chemistry. Waduh. Chemistry kan gini, misalnya kita nyambung nih. Ah. Banyak orang yang wah kita asik nih bisnis bareng yuk. Padahal kan untuk berpartneran kan yang paling penting kan ya chemistry penting, tapi bukan nomor 1 dong. Yang nomor 1 adalah kompetensinya, gitu kan. Dia gua ajak partneran, apa ya, manfaat ke bisnisnya ada nggak gitu loh. Kalau misalkan dia nggak punya manfaat, ya jangan partneran sama dia dong. Ya bukannya kita cari asas manfaat ya, tapi memang namanya berpartneran kan harus ada ini lah. Mutualisme. Iya, gitu kan. Nah banyak orang yang kita asik nih. Malah bukan chemistry-nya duluan ya? Enggak. Malah bahaya. Chemistry
Karena gini, kalau gue ya, yang gue selalu sarankan kompetensinya dilihat. Yang kedua karakter, baru nyambung. Kalau lu mau pernah ya denger istilah dream team, ya kalau lu pengen punya dream team, chemistry ini penting. Ya, ada aja kadang-kadang kita cuma 1 dan 2. Ya, kompetensinya dan tadi apa yang kedua, karakternya, seprinsip gitu kan. Kita orang yang, gue maunya yang nggak menghalalkan segala cara, sedangkan orang tersebut ingin menghalalkan segala cara, walaupun kompetensinya udah ada nih, dia bisa benefitnya luar biasa dengan bisnis ini kalau gabung, tapi karena nggak seprinsip, ya punya karakter yang bertolak belakang, pasti ribut nanti. Jadi lebih baik jangan, ya. Jadi kalau udah karakternya cocok, ya kan, ada benefitnya kerjasama, begitu ada chemistry akan lebih indah lagi. Proses perjalanannya akan jadi enak kan. Tantangan kan pasti ada, masalah kan pasti ada, tapi ngejalaninnya ya kayak tadi gue bilang, ibaratnya kayak jadi di dream team, ya kan. Itu penting 3 hal tersebut kalau nyari partner. Jadi bukan chemistry in the first place ya. Chemistry nanti dulu. Nomor 3 deh kalau gue bilangin. Nomor 1 kompetensi, benefitnya apa nih gue jadiin partner. Kalau nggak ada benefitnya buat apa? Tapi sebelum nyampe ke situ tetap mesti ada chemistry dulu dong Pak. Kalau nggak mana bisa kayak bisa ngobrol gitu between two persons. Iya, maksudnya chemistry yang makanya gue bilang ketiga hal itu penting, tapi gue nggak bilang chemistry nggak penting, jangan nomor 1 aja. Maksudnya kayak tadi contohnya, wah ini kita chemistry nyambung, bisnis yuk. Lah bisnisnya. Maksudnya kayak diprioritaskannya jangan di nomor 1. Iya, gitu loh. Ya, yang pertama ya kalau gue lihat kalau mau diajakkan, karena gini lah, orang kaya banyak yang punya duit banyak, ya. Tapi benefitnya apa nih? Misalkan kayak tadi nih, lo, wah dia punya networkingnya luar biasa, itu kan benefit buat bisnis kita, ya. Oke, ya kan. Terus yang harus gue lihat karakternya nyambung nggak? Tenang aja bro, nanti gue suapin tuh semuanya. Wah di situ langsung, wes, walaupun networking lu banyak, bisa jadi benefit, enggak deh. Ya karena nggak sejalan dengan prinsip gue malah nggak bisa tidur kayak gitu. Ya kan, tapi kalau misalkan dia prinsipnya sama, karakternya bisa gue terima walaupun dia nggak sempurna, ya kan, terus ya udah kita coba lihat bisa nyambungnya gimana nih, chemistry-nya, ya kan, adanya seberapa nih gitu loh. Ya kan, pasti ada adaptasi dong, penyesuaian gitu loh, karena mungkin latar belakangnya beda, culture-nya beda, ya kan, gaya hidupnya beda, ya kan, harus ada penyesuaian. Gitu. Jadi kalau mau jadi pengusaha dengan yang berpartner gitu, mesti take note di ketiga hal itulah ya. Ya. Nah kalau visi itu di mana jatuhnya? Karena kan pasti setiap perusahaan punya visi yang satu dong. Nah, sebelum visi kan harus ada purpose-nya dulu, purpose-nya jelas, the why-nya kita nggak jalanin bisnis ini apa, kan harus ada the why-nya dulu. Ya kan, gue pengen ngejalanin bakat pimpin nih misalkan, ya kan, tapi kan sebelum ngejalanin kan harus ada the why-nya, kenapa nih, purpose-nya apa, dari purpose kan baru deh set visi. Yang paling pertama sebelum ke visi kan alasannya kenapa lu mau bisnis itu, ngejalanin bisnis itu, kenapa gue mau ngejalanin bisnis ini, harus ada purpose-nya. Ya, setelah itu baru purpose ada, baru visi baru misi gitu. Misi kan? Baru kompetensi individu tadi ya. Tapi ya sekali lagi kalau lu ngomongin ke situ arahnya kan, yang paling awal itu kan kita jelas maunya ngapain nih, siapa, bakat gua, passion gua apa gitu kan, harus jelas dulu nih gitu loh, ya kan. Nah itu kan ya kita harus tahu apa yang kita mau lakukan, nggak bingung, nggak ikut-ikutan. Wah ini pada buka apa, bubble tea semua. Wah kita buka apa kemarin taruh duit apa tuh yang akhirnya
ditangkep-tangkepin tuh. Oh iya. Ya, maksudnya ya cuman wah nih kita harus investasi tapi investasinya nggak jelas, pokoknya nggak ngerti udah taruh itu. Ya harus jelas dulu lah gitu loh. Ya kan baru habis itu kan kita cari. Oke. Gitu. Jadi Fania gimana? Yang sendirian. Sendiri ya? Lebih enak kali. sebenarnya enak nggak enak sih Ya, kalau enak, bener. ya mungkin enak karena kayak ya decision makernya cuma satu. Ya. Nah, Cuman yang nggak enaknya ya nggak ada partner untuk diskusi jadinya. Dan nanggung sendirian ya Dan semuanya. semua nanggung sendirian gitu. Kalau ini kan bagi rata. Ya jadi plus minus di situ sih. Sometimes kita juga jadi kayak duh apa ya gue mikir sendiri apa-apain sendiri, Iya. jadi kayak overwhelmed gitu. Sedangkan kalau misalnya ada partnernya mungkin kayak gimana ya biar kita punya ini bisa begini gini. Terus kayak oh iya nggak apa-apa gue bisa tuh, gue punya temen yang ini misalnya kayak gitu kan, kayak lebih terbagi lah gitu. Dan juga ada temen yang satu sama lain saling memotivasi gitu. Kalau Yeah. misalkan sendiri kayak everything needs to come from ourselves gitu loh, kayak Betul. gitu. Ya itu plus minusnya lah. Ya plus minusnya. Saran Jadi kayak- sih kalau ditanya saran mungkin cari partner ya. Ya, Apalagi pertama kali. ya. Ya apalagi pertama kali. Ya. Tapi nyari partner kan juga mesti take note yang list Ya, ketiga itu heeh. juga. Karena ada satu orang yang banyak ngobrol sama gue, baru lulus mau buka usaha. Dia punya kualitas tapi ya itu bingung gitu loh. Kalau kayak tadi bener ada teman tukar pikiran gitu, lebih enak. Jadi udah bisa menasehati anaknya? bisa. Kayaknya lumayan membantu. Ya udah nggak terlalu deg-degan lah ya sekarang. Ya sekali lagi nggak ada yang Masih salah ada lah ya, ya. dia mau usaha mau apa, cuman Iya. persiapkan mentalnya, Tapi cara kayak berpikirnya. jalan hidup orang juga kan beda-beda semua. Iya. Nggak mesti kayak abis lulus tuh mesti kerja dulu sama Iya. orang and then you can start your own usaha gitu. Ya. Ya oke, nanti Oke. disampaikan kepada anaknya. Semoga yang terbaik. Sukses selalu. Amin. Thank you. Oke, segitu obrolan kita hari ini. Thank you for listening.